Yang pertama protokol oleh saya sendiri, kedua sambutan ketua panitia oleh Bapak Muklis SAG, yang ketiga sambutan ketua forum silaturahim oleh Pak Haji Suharli, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak kami Devita Sari dan Sari Tilawah oleh Nur Sadila, ceramah singkat mengenai Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rahmat Sadli MAG, doa oleh Al-Ustadz M. Aminun Syah SPDI, kemudian penutup oleh protokol. Baik, untuk mengambil nikmat acara kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh ketua panitia pelaksana Maulid Nabi oleh Bapak Muklis SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abdur rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Sebagai langkah awal, mari kita manjatkan puji Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat malam hari ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Selawat dan salam pada Ruhul Alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mendidik kita, dan membina kita sehingga kita dapat melahak daripada yang batil. Yang kami hormati Bapak Kecil Gunung Muria, Gunung Lagan, alim ulama, tokoh masyarakat, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang telah hadir mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kami sebagai pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah ini, memang secara pelaksanaan sudah dari awal-awal kami rencanakan, namun soyaknya kegiatan ini dilaksanakan minggu yang lalu, tetapi karena qadarullah, atas izin Allah, pada malam hari ini Allah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Maulid 1443 Hijriah ini. Ini tidak lepas semua dari kerjasama seluruh keluarga besar atau forum silaturahmi lorong Dr. Jul. Kemudian ada lagi lorong yang sebelah kiri kita, lorong Abdi. Kemudian sebelah kanan kami ini kita lorong Haji Sarli. Nah, jadi ada tiga lorong ini. Dalam tiga lorong berkumpul mewujudkan suatu kegiatan yang sangat urgen sekali, mengingatkan kita sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah. Nanti akan dikupas panjang oleh Al-Ustadz kita.
Jadi ini suatu momentum yang sangat penting dan urgen. Yang pertama, paling tidak meningkatkan silaturahmi kita sesama umat manusia atau bahkan sesama satu akidah, dan mengingat sejarah Nabi. Semoga ke depan kita mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ini salah satu tujuan kegiatan kita, sehingga motivasi itu terlaksana berkat kebersamaan kami sebagai lorong-lorong yang ada di Gunung Lagan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita saling mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atas karunia-Nya kita telah dapat bersama-sama berkumpul dalam acara Maulid Nabi yang kita laksanakan pada malam hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah bersusah payah mengembangkan ajaran-ajaran Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah sepatah dua kata dari kami mewakili forum silaturahmi. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang tamu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, telah hadir di tengah-tengah kita memenuhi undangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagaimana firman Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya, tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, kemudian kata penghormatan kita juga kepada Ketua Forum dan juga panitia pelaksana dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pada undangan kami, dan juga sebagian dari anggota halaqah jemaah halaqah al-muhajirin rahimahumullah yang sudah meninggal. Fa innallaha harrama al-ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya para Allah itu mengharamkan kepada bumi, tanah, untuk memakan, menghancurkan, membinasakan ajsadal anbiya, jasad-jasad, ajsad jamak dari jasad. Jasad-jasad para nabi dan rasul Allah itu masih utuh. Kenapa Allah yang pelihara? Allah yang melihara. Ini kecil nabi bukan kecil saya. Apakah hanya para jasad anbiya wal mursalin saja yang utuh? Belum tentu. Ada yang lain. Dulu pernah terjadi banjir di Makkah, di Baqi. Di sana ada yang namanya jasad-jasad para syuhada yang mereka itu pernah berperang di Uhud, kita disana. Di sana ada namanya jasad dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika terjadi banjir, tergerus pasir sehingga terangkat jenazahnya ke atas, kemudian dipindahkan. Dulu meninggal di perang Uhud sudah ribuan tahun, ketika kemudian diangkat masih utuh, lengkap dengan darahnya yang mengucur dari hidung beliau, lengkap dengan jantungnya yang sudah tercabik-cabik dikarenakan beliau meninggal tanpa daging jantung dadanya sudah terbelah, diambil jantungnya.
lengkap dengan telinganya yang putus dengan sayatan pedang di perang Uhud. Maka ini disebutkan ini adalah jasad dari Hamzah paman Rasulullah Muhammad SAW, memancarkan aroma yang cukup wangi. Aroma yang cukup wangi. Mungkin dulu Hamzah di parfum Aceh. Karena wanginya hampir macam itu. Luar biasa wanginya. Ini bukti bahwa jasa mereka tidak binasa oleh bumi. Oh, nggak usah jauh-jauh ke Makkah sana. 2018 nanti coba baca berita itu, juga berita ini sudah sering saya sampaikan. Di Kampung Pemuka, di Kampung Pemuka dulu 2018 ada kuburan di sana yang abrasi terkena aliran sungai sehingga dikhawatirkan akan jatuh ke sungai, mau dipindahkan itu makam kubur itu. Sudah 17 tahun itu kuburan, ketika mau dipindahkan, mau diangkat dengan kafannya pun masih utuh, dipindahkan ke makam di Sukadamai. Coba cek nanti sebentar. Saya pun belum pernah cek, tapi berita yang saya baca, insya Allah itu ainal yakin dan ilmal yakin. Kalau ada yang sudah cek, baru hakul yakin. Namanya Kindek, almarhum Kindek, Pak Cek. Beliau tukang jual kacang kuning. Nggak ada kerjaan lain, jual kacang kuning. Tetapi beliau melakukan satu amalan yang disebut oleh Rasulullah dengan fadhaikum ribat. Itulah ribat. Apa ribat itu? Melakukan sesuatu yang mesti diperjuangkan dan terus menerus tidak ditinggalkan. Kalau bahasa sehari-hari disebutkan istiqamah. Orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan dan kesalehannya, nasibnya seperti Kindek almarhum tadi. 17 tahun sudah meninggal, tapi dasarnya utuh ketika dibongkar. Wanginya juga luar biasa. Hampir sama dengan wangi yang terbilang tadi. Cek sendiri. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika hidupnya ditelusuri kepada ahli waris? Apa yang dulu Bapak melakukan? Ayah kami dulu melakukan sesuatu amalan yang biasa-biasa saja. Apa itu nah? Apa itu yang dilakukan ayahmu dulu? Dulu beliau hanya jual kacang kuning. Setiap hari, setiap bulan beliau jual kacang kuning. Ketika muncul Ramadan, beliau stop, fokus pada ibadah sebulan penuh. Setiap tahun itu yang beliau lakukan. Itulah riba, perjuangan dalam suatu ibadah yang dilakukan dengan istiqomah. Maka saya minta, saya harap, insya Allah peringatan ini kita laksanakan setiap tahun. Cocok? Sekali lagi, cocok? Bukan cucuk. Cucuk nanti, cucuk. Cocokkan dulu. Habis cocok, baru cucuk. Dengan cucuk dulu, baru cocok. Cocokkan dulu. Cocok? Itu jasad anbiya wal mursalin dan juga jasadnya orang-orang salih yang ternyata tidak disebutkan oleh hadis Rasulullah, tapi kita temukan di alam kehidupan nyata kita. Kenapa jasad mereka tidak hancur? Maka pada sebab itu mari bapak-bapak, ibu-ibu pada malam yang berbahagia ini, kita tadi sudah makan, semua kita sudah menikmati kopi, semua kita sudah makan kue dan rokok. Kita hari ini karena ini maulid Maulid Rasulullah, kita hadiahkan salam salawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan dua versi. Yang satu versi bersama-sama, yang tak mau versi bersama-sama nanti sendiri-sendiri diikuti bacaan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu bersama-sama. Sekarang kami nggak mau sama-sama, kami mau sendiri-sendiri. Ayo sendiri kita selawat. Ikuti saya, sendiri-sendiri ya. Ikuti saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa juga lah yang memisahkan kita? Bersama-sama kita sama, sendiri-sendiri kita juga sama. Ada perkara itu juga. Silaturahim ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, wal muslimat, sidang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dan akhir-akhir ini kita sering mendengar isu ataupun persoalan terlalu banyak. Kita tinggalkan persoalan-persoalan itu. Yang jelas orang-orang datang ke Pulau Banyak untuk berwisata dengan satu tujuan untuk barangkali relaksasi dan lain sebagainya. Ketika mereka sampai ke sana atau sebagian kita sampai ke sana, foto-foto, selfie dan lain sebagainya, untuk apa? Untuk menampakkan betapa agung dan maha besarnya Allah yang telah menciptakan keindahan dunia ini. Maka disyukurilah, kita syukurilah kekuasaan dan kebesaran ciptaan daripada Allah. Tapi orang-orang Pulau Banyak tidak melakukan hal yang demikian. Yang foto-foto itu orang luar, orang dalam tidak mau. Kenapa begitu? Karena mereka lahir di situ. Ketika kita berkunjung ke Banda Aceh, orang luar datang ke Banda Aceh, mereka mesti mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman kemudian foto-foto. Untuk apa? Karena mereka orang luar. Tetapi ketika orang di situ nggak mau. Kenapa? Karena mereka lahir di situ. Berkunjung kita ke kota Medan, mungkin orang-orang luar Medan akan datang ke Masjid Raya Medan, kemudian foto-foto untuk apa? Dokumentasi sebagai tanda kesyukuran yang telah mengunjungi kota Medan. Tapi orang Medan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena mereka lahir di situ. Kenapa diperingati Maulid Nabi? Timbullah persoalan. Nabi tidak pernah memperingati. Sahabat tak pernah memperingati. Dijawab oleh Yusuf Al-Qaradawi, ulama internasional. Beliau orang Mesir, mendapat suaka politik di Qatar. Hari ini masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Dijawab oleh beliau, saya, dulu Rasulullah dan sahabat tidak memperingati Maulid. Apanya yang mau diperingati? Ini kita memperingati Maulid kan untuk menceritakan sejarah-sejarah Nabi. Mereka itu tidak memperingati, kenapa? Mereka sendiri sebagai pelaku sejarah. Kapan mereka mau memperingati? Karena mereka sedang menegakkan Islam, sedang berperang menegakkan Islam. Apanya yang mau diperingati? Maka ketika Rasulullah wafat, maka kemudian para sahabat pun bercerita kepada anak-anaknya, nah, kemari kau. Nah inilah, ini Jabal Uhud ini, nah, dulu di sini Rasulullah pernah terluka di sini. Kamilah yang melindungi beliau. Kamilah yang melindungi beliau di sini. Nah ini, di sini nak wafatnya paman beliau Hamzah. Sedih luar biasa Rasulullah. 70 syahid dari golongan sahabat. Di sini nah di sini di Gua Hira, nah di sini, nah di sini, nah diceritakan itu oleh sahabat kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak itu menceritakan lagi kepada anak-anaknya. Kemudian diceritakan. Inilah yang mau kita ceritakan. Inilah Maulid. Di sini kita bersama-sama duduk bersama bersilaturahmi. Di sini kita menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan. Dulu kita bersama-sama menghilangkan perbedaan, menciptakan kebersamaan. Tidak masalah, tidak ada salah kita laksanakan. Maka terciptalah yang namanya kegiatan kita pada malam ini, yang tujuannya untuk menceritakan kembali apa yang pernah diceritakan oleh para sahabat Nabi kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak mereka, sehingga mereka mengenal Rasulullah ketimbang dari Al-Khatar, ketimbang dari tokoh-tokoh yang mereka mainkan setiap harinya di game mereka setiap hari. Mereka itu jauh lebih mereka kenal ketimbang putra-putri Rasulullah, ketimbang putra-putri sahabat Rasulullah, ketimbang pelaku-pelaku sejarah dulu yang telah menegakkan Islam sampai ke negeri kita ini. Itulah tujuannya. Bukan yang lain. Intinya kita menghilangkan perbedaan, menciptakan kebersamaan. Kami mau begini, kita nanti bersama-sama. Oh, kita hilangkan yang beda-beda itu. Oh, kami kita mau begini, kita hilangkan. Supaya apa? Supaya tetap kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, sebelum subuh menjelang fajar.
Ada sejarah menyebutkan tanggal 9 Rabiul Awal, ada sejarawan menyebutkan 12 Rabiul Awal, tergantung versi sejarahnya. Dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah, dan waktu itu nama itu belum terkenal. Belum dikenal orang, belum banyak orang yang mengenal Makkah. Ketika beliau dilahirkan, terpancar lagi aroma parfum, wangi yang luar biasa. Berbeda ketika lahirnya Abu Lahab, wanginya semacam bau kambing tak mandi. Ketika Rasulullah lahir, tercium aroma wanginya yang semerbak. Diperintahkanlah oleh ibunda beliau, Ummu Aiman namanya. Maka Rasulullah sering mengatakan, setelah ibuku beliaulah, setelah Aminah beliaulah, Ummu Aiman inilah yang menjadi pengasuh Rasulullah, yang menjadi ibu beliau itu. Beritahukan kepada paman-paman, kepada kakek bahwa aku sudah lahirkan seorang putra yang belum punya nama. Maka menjelang pagi itu Ummu Aiman berangkat ke rumah Abu Lahab, paman daripada Rasulullah Muhammad SAW. Abdul Muthalib memiliki beberapa orang anak, di antaranya Abdullah, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Itu saudara kandung. Abbas, Hamzah ini masuk Islam. Masuk Islam setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, mereka masih hidup. Abdullah, ayah daripada Rasulullah, wafat meninggal ketika Rasulullah baru 2 bulan di dalam kandungan ibundanya. Apakah agamanya? Beliau ketika itu Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul, artinya Islam belum lahir. Maka berada disebut dengan alam fatrah. Alam fatrah itu alam kekosongan, belum tidak ada Rasul di alam tersebut. Kekosongan lagi. Alam fatrah. Kemudian Abu Lahab yang sering kita sebut itu nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Itu nama aslinya. Lakabnya Abu Lahab. Kenapa? Kalau dia berbicara itu bersinar wajahnya itu kayak api. Gantungnya luar biasa, kalah ganteng kita. Kalah. Dia mengumpulkan kayu-kayu yang berduri itu semua benar. Setiap hari pergi hutan, kumpulkan kayu-kayu berduri, diletakkan di jalan menuju Rasulullah pergi sholat itu diletakkan. Kayu-kayu yang berduri supaya pas celaka Rasulullah. Maka pada suatu hari kayu yang berduri itu yang dia ikat di belakang badannya itu talinya putus, terjeratan lehernya, matilah dari situ. Maka disebutkanlah bahwa dialah wanita pembawa kayu bakar yang terlilit lehernya itu kalung yang nantinya itu akan menjadi rantai dari neraka Allah. Mereka juga punya anak namanya Utbah dan Ubayyah, satu lagi Mu'attab. Utbah dan Mu'attab masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah atau disebut dengan Fathu Makkah, masuk Islam. Sedangkan Utaibah dia ini menikah dengan putri Rasul. Utbah anak Abu Lahab juga menikah dengan putri Rasul, yang satu bernamanya Ruqayyah, yang satu bernama Ummu Kulsum. Kemudian karena menuruti perintah ibunya Ummu Jamil, kau ceraikan itu wahai anakku jika kalian masih ingin aku ini ibu kalian. Untuk apa? Untuk menyakiti Rasulullah. Dipanggillah Rasulullah, ya Rasulullah, Maryam anakku lagi. Di depanmu ini aku pulangkan anakmu, putri-putrimu yang kuceraikan. Diceraikannya di depan ayahnya. Diludahi pula kepada Rasulullah. Wih, baunya luar biasa. Diludahi oleh Rasulullah dan diceraikan putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kakak beradik bapaknya itu Rasul. Karena rasa sakit yang luar biasa, itu kebiasaan orang Arab jika seorang suami menceraikan istrinya di hadapan orang tuanya, itu penghinaan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah pun berdoa, ya Allah, kirimkanlah anjing-anjingmu, ya Allah. Ternyata doa ini disampaikan kepada Abu Lahab. Tadi Muhammad sudah berdoa begini supaya
supaya Tuhannya menyampaikan mengirimkan anjing-anjingnya untuk putramu. Oh, menyentuh dia. Biasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu betul. Takutlah Abu Lahab terhadap putranya yang takut celaka. Begitu putranya ini Utaibah berangkat ke Syam untuk berdagang, diperintahkan dikawal bapaknya. Kalian jaga anakmu itu ya, jaga. Ketika sampai malam hari, terdengarlah aum daripada singa yang luar biasa mengaum-ngaum. Kalian dengar suara apa itu? Singa itu yang tiba. Di mana dia berasal? Belum nampak. Suaranya menggelegar. Ketika singa itu datang, mereka membuat barisan. Utaibah di tengah. Kalian lindungi saya ya? Ya. Ternyata singa itu hanya mencari satu orang, bukan unta, bukan orang lain, tetapi putra Abu Lahab terkam bidadanya, bahkan kemudian terpisah badannya dengan kepalanya akibat singa yang dikirim oleh Allah berkah dari doa Rasulullah Muhammad SAW. Abu Lahab sendiri mati kapan? Setelah perang Badar, kena penyakit yang luar biasa. 3 hari 3 malam tak ada orang yang berani menyentuh, baunya luar biasa, busuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
والحمد لله رب العالمين.